Ya, itu judulnya Sudahkah Kita Berkarya? Sudahkah berkarya? Ya, sudahkah berkarya? Jadi firman Tuhan pada hari ini berjudul Sudahkah Berkarya? Ya, judulnya sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya, Kelihatan. ya, sudahkah berkarya? Latar belakang yang saya ambil yaitu jumlah orang Kristen di Indonesia belum mencapai 10%. Ya, jumlah orang Kristen di Indonesia belum mencapai 10%. Kemarin di CGI oleh temannya Pak Yohanes Nuhoi menyampaikan 7,4% statistik orang Kristen di Indonesia. Cukup menyedihkan. Menurut SALT, orang Kristen di Indonesia hanya 20 jutaan lebih dengan total hampir 300 juta penduduk Indonesia. Cukup menyedihkan. Padahal kalau kita lihat di tempatnya Pak Pendeta Komingguan, ya, di situ banyak berjejer, hampir ada gereja, hampir banyak gereja. Tapi di tempat lain, seperti di atas Sulawesi Tenggara, di Kolaka, Kolaka Utara, itu hampir dikatakan gereja hampir-hampir sulit berdiri, ya, sulit berdiri. Nah, ini kenyataan Bapak Ibu. Di Bengkulu begitu juga, di gunung-gunung, di Muko-Muko, itu gereja begitu jarang. Hampir-hampir cuma satu gereja dulu waktu saya datang. Begitu juga di Papua, di Seget. Padahal itu tahu itu banyak orang Kristen dulunya, tapi sekarang namanya gereja bisa dihitung jari. Nah, ini kenyataan Bapak Ibu, ya. Nah, ini kenyataan. Masih ada di beberapa tempat di Indonesia belum terjamah penginjilan. Itu yang saya katakan di Indonesia masih banyak yang belum terjamah penginjilan. Masih banyak, masih banyak. Saya katakan masih banyak. Di Sulawesi juga masih banyak. Ya, di Kalimantan Tengah yang katanya notabene kekristenan mudah bertumbuh, ternyata tidak, Bapak Ibu. Kalimantan Tengah, Muara Tewe, dan sekitarnya itu belum terjamah penginjilan. Saya sudah pernah masuk, kita bagi-bagi Alkitab, tapi tidak ada pendeta yang meneruskan. Kita sudah melakukan KKR kecil-kecilan di sana. Ya, tidak ada yang follow up pendetanya. Ya, jadi sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Saya katakan sangat menyedihkan dan sangat miris. Kenapa? Karena mereka ada di luar jangkauan, ya, pulau. Ya, mereka ada di tengah pulau, ya. Harus ke tempat mereka harus naik kapal kecil, take boat, ya. Ya, cukup menyedihkan. Padahal kiri kanannya sangat kaya. Contoh Kalimantan Tengah. Karena di sana batu bara, ya, kapal-kapal keruk, kapal-kapal muatan tambang batu bara begitu banyak. Tapi di sekitar mereka belum terjamah penginjilan. Banyak yang belum mengenal Yesus. Mereka masih agama suku, agama kahariangan, ya, masih masih menyembah nenek moyang. Jadi di kepala tengkorak itu nenek moyang mereka masih di atas rumah-rumah. Begitu juga di Kalimantan Barat, ya. Jadi saya banyak melihat di beberapa tempat, saya sudah keliling beberapa tempat, masih banyak yang belum terjamah penginjilan. Ya, kurangnya misionaris dari gereja Indonesia, kurangnya perhatian dan pengutusan, kurang. Ya, tadi pagi saya bilang, berani saya mengatakan di depan ketua STT, ya, saya katakan, ya, tadi pagi saya bilang, misionaris kurang, pengutusan pada sekolahnya sekolah misi. Kalau masih berbau sekolah teologi, apapun cerita misi,
itu nggak akan tercapai, ya, tidak tercapai. Apalagi bicara gereja, ya, dana dana pengutusan, dana misi nggak ada, hampir-hampir tidak ada, hampir-hampir saya katakan. Saya sudah keliling gereja, saya khotbah, hampir-hampir tidak ada dana misi. Saya pribadi sebagai penginjil, ya, biaya pelayanan saya penginjilan ke daerah-daerah maupun ke luar negeri, itu tidak ada yang membiayai. Yang membiayai siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita berangkat di airport, istri saya telepon. Kadang-kadang pagi-pagi udah jalan, apalagi ke Malaysia itu harus pagi-pagi. Istri saya telepon, Pak, Bapak sebagai pendeta, sebagai gembala, pergi penginjilan, uang listrik belum bayar, uang apa-apa belum bayar, uang makan belum dikasih. Nah, itu. Kadang-kadang memang miris seorang pelayan, tapi saya harus berangkat. Saya harus melayani. Tapi puji Tuhan, pulang dari pelayanan, Tuhan kasih berkat. Bukan dari hasil penginjilan, bukan. Tuhan dari, apalagi di desa orang yang baru kenal, mereka baru-baru mengenal PK, mereka kena nggak ada. Ya ada aja anak-anak Tuhan yang Tuhan ketuk, ya, bukan dari penginjilan, dari tempat lain. Kurangnya anak-anak Tuhan yang punya peranan penting di negara Indonesia. Kurang. Ya, punya peranan penting di negara Indonesia. Tadi pagi saya protes juga. Saya bilang sama speaker tadi pagi, lulusan teologi belum masuk marketplace, belum bisa menjadi terang di tengah bangsa. Orang jago mimbar, oke. Sekolah teologi jago mimbar. Tapi yang di peranan di bangsa nggak ada, saya bilang. Ya, saya berani ngomong gitu berdasarkan fakta. Ya, saya di pemerintah melihat, saya dari Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas. Ya, kita melihat dari luar bahwa tidak ada anak-anak Tuhan punya peranan penting di negara Indonesia. Belum ada. Makanya tadi saya titip kepada salah satu ketua STT sebagai ketua, saya bilang, ya, anak-anak Tuhan tuh harus masuk marketplace. Jangan hanya belajar Alkitab saja. Ya, jago biblika, jago tafsir. Ya, tapi harus juga bisa masuk marketplace. Nah, tadi salah satu anggota tadi bertanya, ya, di sini ada orangnya yang sangat luar biasa orangnya, tapi dia tulis orang biasa, ya, bahwa kita sudah zaman AI katanya. Apakah kita akan ketinggalan dengan zamannya AI, anak-anak Tuhan itu? Ya. Ketua itu jawab tidak jelas dan mengambang. Terus saya jawab saja. Saya dari tahun 80-an sudah belajar AI dan saya sudah pernah bikin ISDN. Kalau pada hari ini kita punya internet itu, ya kami yang pernah punya jasa di Indonesia nih membuat internet di Indonesia dulu. Ada 4 orang insinyur kami yang membuat internet sebetulnya. Walaupun kami tanpa tanda jasa. Ya, kami di Pasca Sarjana Universitas Indonesia, kami buat seperti itu. Nah, makanya Anda menikmati internet itu udah enak dulu. Sekarang ini. Dulu kita harus pakai pakai telepon PSTN itu, telepon yang manual gitu. Untuk mencoba koneksinya lama sekali. Ya, kalau dapat itu pun berapa menit, nggak panjang-panjang. Dan kami gunakan hanya untuk mengirim data. Terus ditanya tadi sama orang biasa, bagaimana menghadapi AI? Ya, jujur saja, mana ada pelajaran AI, ya, teknologi komputer di sekolah-sekolah STT, saya bilang. Nggak ada. Ya, saya sekarang ini mencari orang yang bisa bikin coding, algoritma. Ya. Nah, ini sampai sekarang kita susah anak-anak kita buat algoritma. Karena dengan algoritma kita bisa bisa bikin robot. Dari bikin robot kita bisa main AI. Dari AI kita bisa menciptakan uang. Iya loh. Saya sebetulnya sudah mengusulkan kepada Wakil Presiden, tetapi saya tunda. Ya, sebetulnya saya bisa menciptakan satu hari bursa komoditi atau buat bursa sendiri itu di atas
1 triliun. Saya bilang berani saya 10 triliun per putaran satu hari. Dengan AI tadi. Dengan AI. Yaitu disebut finansial digital. Ya, finansial digital. Ya, karena pada akhirnya kita harus berperan. Nah, kalau anak-anak Tuhan masuk di dalam segmen ini atau segmen katakan, wah, saya rasa banyak orang yang ya kalau ada suara-suara anak Tuhan yang punya peranan penting, saya yakin mereka akan berpikir ulang untuk persekusi gereja. Ada orang-orang hebat di Indonesia, ya. Ini menjadi suatu latar belakang. Sudahkah kita berkarya? Ya, kurangnya anak-anak Tuhan berprestasi, ya. Memang kurang, saya kata. Saya akui by data memang anak-anak Tuhan kurang berprestasi. Sangat kurang. Ya, kita sudah kalah dengan mereka-mereka deh. Ya, mereka sudah ada data, mereka sudah ada beasiswa S1, S2, S3 di luar negeri. Sudah ada. Ya, mereka sudah memenangkan beberapa tingkat-tingkat olimpiade, tingkat internasional. Mereka sudah punya berprestasi. Kemarin di Amerika, di London, seorang sarjana doktoral ya berprestasi di luar negeri, di Amerika maupun di Jepang, doktor. Saya lupa namanya. Ya, dia bukan anak Tuhan. Coba, mana anak-anak Tuhan yang berprestasi? Mana saya katakan. Nah, ini kadang-kadang dulu ada yang menciptakan baru-baru ini dari Jepang, doktor. Tapi bukan anak Tuhan. Ya, kita perlu anak-anak Tuhan yang berprestasi sehingga kita mampu menjadi berkuasa di Indonesia. Ya, nah, ini paling parah, Pak Kombenggian. Ya, belum tercapainya kesatuan tubuh Kristus. Ya, belum sehingga kekuatan kita sangat lemah. Ya, ya saya sendiri lihat sendiri kemarin antara ketua ARAS itu membawa dirinya masing-masing dan saya malah kemarin saya sindir ini membawa egonya masing-masing dan membawa kesombongannya masing-masing. Saya ulang lagi, membawa egonya masing-masing dan membawa kesombongannya masing-masing. Dan ini yang terjadi di Indonesia pada akhirnya. Ini yang saya sampaikan latar belakang kenyataan ya. Yang tadi pertama belum sampai 10%, ya 7,4%. Masih banyak tempat yang belum terjamah penginjilan. Masih banyak. Kurangnya misionaris dari gereja. Ya, gereja tidak peduli lagi. Saya katakan maaf, agak kasar, tidak peduli dengan misi. Ya, terutama gereja-gereja besar, mega church. Kurangnya anak-anak Tuhan yang punya peranan penting, yang punya key di negara Indonesia. Ya, kurang. Kalau anak-anak tadi saya bilang, saya siap dipanggil presiden atau wakil presiden. Bisa menciptakan di bursa komoditi itu di atas 1 triliun, malah 10 triliun. Setiap hari perputaran. Ya, bisa kita ciptakan. Tapi saya akan siapkan anak-anak Indonesia yang mampu bermain di AI. Yang disebut finansial ya, digital. Kita siapkan. Tapi nggak ada. Nah, makanya saya bilang, ini harus diterobos. Jangan mau kalah. Kurangnya anak-anak Tuhan berprestasi. Ini sudah terbukti di dunia internasional. Bukan anak-anak Indonesia yang kita lihat S3 yang penemuan-penemuan itu orang-orang bukan anak Tuhan. Nah ini kita hanya jago di Olimpiade Matematik terakhir di Singapura ya. Di Singapura. Juara 1 memang betul. Tapi untuk yang lain kita masih kalah. Ya. Terus belum tercapainya kesatuan tubuh Kristus. Oke, saya lanjut. Ya, landasan ayat Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tapi Yesus tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah ini, jangan sampai Tuhan bilang, anak-anak Tuhan Indonesia tidak lagi berbuah. Nah, ini terus keringlah, kita jadi kering. Ya saya maaf, bahasa saya kasar. Karena ini firman, kalau kita tidak berbuah, kita kering. Ya, kita tahu lanjutan ayatnya, akan dibuang, akan dibakar. Nah ini saya agak keras, karena apa? Ini saya sudah, apa ya,
gundah gulana lihat Indonesia. Indonesia tidak baik-baik aja. Sebetulnya ini momentum anak-anak Tuhan untuk mengambil alih Indonesia. Cuman nggak tahu caranya bagaimana. Saya sendiri sering teriak-teriak kepada anak Tuhan, ayo mari kita maju, 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 maju. Ya. Saya sendiri bisa mengatakan punya bursa itu di atas 1 triliun. Saya siap melakukan itu. Dan siap anak-anak muda yang membuat AI itu, Pak. Orang biasa. Ya. Bisa, kita bisa. Saya sudah siapkan armada anak-anak muda untuk membuat AI itu. Ya. Cuman sayang di STT belum ada mata kuliahnya. Dasar berkarya. Dasar berkarya. Ya ini secara teologi, tolong yang bocor dimatikan dulu. Dasar berkarya. Ya, hakikat penciptaan manusia Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 7. Jelas sekali dasarnya bahwa kita manusia yang berkuasa mampu menaklukkan bumi. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Tuhan memberikan nefes menjadi makhluk. Makhluk itu kalau kita perhatikan makhluk yang di Kejadian 2 ayat 7 itu punya rasio, punya akal budi. Artinya mampu berbudaya, berkarya, ya, punya etika, berkarsa, mencipta. Jadi kita manusia pencipta. Sama dengan Bapa. Ya. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini? Ya, kita harus menjadi manusia pencipta. Ya. Memang berbeda dengan Tuhan. Tuhan ini mencipta dari zero. Nah, kita ada raw materialnya. Itu aja perbedaannya. Ya. Ini dasar Alkitabnya. Orang percaya harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah bangsa dan dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 17. Ya, harus menjadi garam dan terang. Nah, itu yang saya bilang. Kita harus jadi garam dan terang. Agak cepat sedikit. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yohanes 14 ayat 12. Bukan pekerjaan dunia saja, tapi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa visi misi Tuhan? Makanya pernah saya berdebat dengan banyak hamba Tuhan. Orang bilang kiamat ntar lagi. Saya bilang kalau nggak baca Alkitab lu. Saya bilang aja begitu. Kalau Anda mengerti baca Alkitab, bukan itu yang diminta Tuhan. Destinasinya bukan itu. Tujuan Tuhan adalah bagaimana 2 Petrus ayat pasal 3 ayat 9. Bukan Tuhan tidak lalai, tapi dia ingin semua manusia bertobat. Nah, itu kehendak Tuhan. Mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan takut-takuti besok mau kiamat seperti siapa tuh? Pendeta. Ya, pendeta kemarin tanggal 22 sampai 24 kiamat katanya. Digeser lagi tanggal 25, sekarang udah tanggal 28. 29 30. Nggak kiamat-kiamat juga, coba bayangkan. Saya bilang kamu baca Alkitab Wahyu, betul-betul pelajari Alkitab. Yang kedua, kau dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan suara hatimu bukan suara Tuhan. Ya, jadi kita jangan sampai buat suara kenabian yang nabi palsu akhirnya, ya, sesat. Nggak usah bahas kiamat. Kiamat itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang penting. Nah, melakukan amanat agung kita sudah tahu itu. Baptislah, ya, baptislah mereka, ajarlah mereka, muridkan mereka. Itu tugas kita, bukan nakut-nakuti tanggal 25 mau kiamat lah. Aduh, rapture. Pak Yosef aja masih di Bogor, belum di rapture. Ya, Pak Bulang aja masih di Bogor, belum rapture. Pak Komingguan masih di Cengkareng, belum rapture. Bu Messi masih di Depok, belum di rapture. Ya ini kadang-kadang berita-berita ya hamba Tuhan yang terlampau blow up yang besar. Nah ini bukan itu. Pekerjaan kita beritakan amanat agung, beritakan banyak orang. Jujur saja, saya terkagum-kagum dengan Edis TV. Dia bahas. Kalau kita pelajari, ada positifnya. Kita jangan lihat negatif. Ada positifnya. Sebetulnya dengan kehadiran dia banyak orang yang tsunami rohani, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang murtad dari mereka dan terima Yesus. Ya karena setelah mereka pelajari kitab mereka, setelah mereka pelajari, mereka bingung, termasuk saya pernah login Pak Komingguan. Saya pernah login dengan mereka, pernah login. Sampai saya disunat kelas 2 SMA. Ya login.
Tapi setelah saya pelajari, ya ampun, ini mah kitab yang nggak benar. Saya bilang. Akhirnya saya sendiri pribadi saya belajar, ini kitab nggak benar. Akhirnya saya keluar lagi, logout. Tadinya login, logout. Nah ini sebetulnya kita ini harus menjadi pemberita kabar baik. Ya, masih ada waktu ya Pak Komingon ya, masih ada waktu ya. Tadi baru 20 menit nih kalau saya itu. Ya, responnya menciptakan misionaris diutus ke berbagai daerah di Indonesia. Tadi waktu rapat saya bilang, banyak orang sekarang minta misionaris. Ya, teman-teman saya di Contoh Kolaka, di Bengkulu, udah teriak itu. Pak Johan kirim mahasiswanya yang lulus. Tapi saya mau siapa yang saya kirim? Nggak ada. Ya, ini menciptakan misionaris. Makanya tadi saya bilang waktu di rapat, kita pusatnya mempersiapkan misionaris, bukan sarjana tinggi hati. Capek. STH itu sarjana tinggi hati. Saya bilang harus menciptakan misionaris. Ya, makanya saya bilang, sekolahnya 2 tahun, 1 tahun karakter building, 1 tahun dia belajar teori Alkitab, 1 tahun lagi diutus, balik lagi, diajar lagi, begitu terus. Jadi artinya misionaris ini siap, bukannya menjadi seorang gembala gembala besar. Mereka harus merintis, membangun gereja. Ya, ini gimana nih? Kok ada masalah nih? Bentar, ada masalah. Oh, menciptakan pembawa kabar baik di marketplace. Tadi saya katakan, sarjana sarjana teologi harus masuk di marketplace. Ada yang di kantor-kantor, ada yang di sekolah-sekolah, ya, di bursa perdagangan, ya, di TNI, di Polri, di mana saja. Dia harus masuk marketplace. Ya. Itu kita ini harus masuk marketplace. Sebagai bisnismen, kita harus membawa kabar baik. Teman saya ada seorang pengacara senior sekali di Indonesia ini. Jadi setiap orang akan datang pada dia, diinjili dulu. Dia beritakan kabar baik, suruh dia bertobat. Dan luar biasa teman saya. Ya, dia lebih dari pendeta dia. Menciptakan generasi milenial yang berprestasi, takut akan Tuhan. Ya, saya kadang-kadang kecewa ya teman-teman saya. Ya, bangga anaknya lulus insinyur dari luar negeri. Ya, bangga dia punya anak lulusan London, Amerika, tapi nggak takut Tuhan, repot untuk apa? Pinter tapi kalau nggak punya iman, takut Tuhan juga percuma. Orang takut Tuhan tapi tidak berpengetahuan juga percuma. Jadi harus balancing, ya, berprestasi tapi takut Tuhan, ya. Jadi harus keseimbangan. Jangan takut Tuhan, punya iman tapi nggak punya prestasi juga percuma, sampai juga bohong. Ya. Berprestasi tapi tidak takut Tuhan, lebih parah. Ya. Menciptakan anak-anak Tuhan untuk melakukan inovasi dan terobosan yang bermanfaat bagi bangsa dan dunia. Ini mari anak-anak Tuhan ciptakan, ya, ISDF, sumber daya mineral, energi baru, energi terbarukan. Silakan, masih banyak. Kalau kita bisa menciptakan, saya katakan kenapa energi baru, energi terbarukan. Coba lihat, BBM saja kita udah susah sekarang. Kalau anak-anak Tuhan bisa menciptakan BBM terbarukan, waduh, ya kita luar biasa. Ya, negara akan pasti kasih kehebatan bagi anak-anak Tuhan di Indonesia, kesempatan sehingga kita nggak diganggu-ganggu lagi. Ya, kita punya kuasa, kita punya pengaruh. Ya, contoh di Malaysia. Contoh aja di Malaysia. Fakultas kedokteran itu 90% dikuasai anak-anak keturunan. Teknik juga begitu. Ekonomi apalagi. Sehingga sekalipun itu negara agama, syariah, tapi yang menguasai negara ekonomi, kedokteran, teknologi, anak-anak keturunan semua. Itu Malaysia. Begitu lagi, apalagi Singapura. Singapura. Nah, makanya Indonesia
Kalau anak-anak tua melakukan inovasi dan terobosan bagi bangsa dan negara, saya yakin kita mampu menguasai bangsa negara Indonesia. Nah, itu ya, berkarya. Kesatuan tubuh Kristus untuk menggalang kekuatan bangsa Indonesia dan berdampak bagi kehidupan beragama. Ya, ya saya mencoba terus ya, mau dia sakit hati yang jelas punya tanggung jawab. Jadi jabatan itu bukan untuk apa? Untuk prestis, tapi jabatan itu punya amanah. Jabatan itu punya tanggung jawab moral. Jawaban itu tanggung jawab jabatan itu punya kekuatan, kuasa untuk mengatakan Indonesia penuh kemuliaan. Ya, semua lidah mengaku Yesus, semua lutut bertelut. Itu seharusnya sebagai pemimpin-pemimpin tubuh Kristus. Itu saja. Tuhan Yesus berkati. Saya akan akhiri. Tuhan Yesus luar biasa dan memberkati orang-orang yang mau berkarya untuk Indonesia. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada host. Nah, ini Ibu Mika nih, baru udah lama udah nggak ketemu nih. Tolong Mika bantu Lingkar. doa dulu Pak, hambanya doa untuk firman. Hambanya berdoa dulu untuk firman.